Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam satu hari ini. Engkau menyertai kami melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, pada saat ini kami beristirahat dari semua pekerjaan kami. Sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Tuhan hikmat-Mu, agar kami dapat menerima serta mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini, sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, Rabu 9 November 2022. Firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 1 hingga ayat 29. Ayat pembimbing renungan ayat 27. Begini firman Tuhan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, Allah yang hidup selamanya. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecemburuan dan iri hati adalah perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan ini timbul karena melihat dan memperhatikan keadaan orang lain lebih menonjol daripada dirinya sendiri. Apakah itu dalam prestasi orang lain, kemampuan, penampilan, dan lain sebagainya. Atau lebih sering kita dengar dengan perkataan, orang yang cemburu atau iri hati kepada orang lain, tanda tak mampu. Perasaan ini pertama-tama disimpan dalam hati, kemudian keluar dalam bentuk tindakan yang bisa berakibat buruk dan jahat. Orang yang cemburu dan iri hati, ia akan selalu berusaha mencari-cari kesalahan, mencari kekurangan dan kelemahan orang lain, dan berusaha untuk menjatuhkannya. Mari kita dengarkan dalam renungan ini, apa akibat jika orang suka iri hati dan cemburu kepada orang lain. Ini adalah kisah Daniel, salah satu dari 3 pejabat tinggi yang diangkat membantu Darius dalam pemerintahannya di kerajaan Persia. Daniel mempunyai roh yang luar biasa, termasuk kepandaiannya dan kemampuannya, sehingga ia menjadi tokoh yang terkemuka dibandingkan dengan pejabat tinggi lainnya. Oleh karena itu, pejabat tinggi itu serta orang-orang yang ada di sekitarnya cemburu dan iri hati terhadap Daniel. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Daniel, mencari kelemahan, mencari kekurangan, serta kesalahan Daniel. Namun mereka tidak menemukannya. Tetapi mereka masih saja mencari celah untuk menjatuhkan Daniel, bagaimana supaya Daniel menjadi kebencian bagi Raja Darius. Daniel adalah sosok tokoh atau orang yang setia dan taat kepada raja, terutama kepada Tuhannya. Daniel setia beribadah kepada Tuhannya. Inilah celah bagi mereka yang cemburu, yang iri hati untuk menyingkirkan Daniel. Oleh karena kecemburuan dan iri hati terhadap Daniel, mereka telah bermufakat menghadap raja dan mengajukan permohonan.
yaitu larangan 30 hari tidak boleh berdoa kepada dewa atau kepada Tuhan, kecuali kepada raja. Jika melanggar aturan tersebut, sanksinya dilempar ke dalam gua singa. Karena Daniel adalah tokoh yang setia dan taat kepada Tuhannya, dia selalu berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari, memuji Tuhan Allah. Dalam keadaan ini, situasi seperti ini menjadi kesempatan baik bagi mereka yang ingin melakukan kejahatan dan menjebak Daniel melanggar titah raja. Pada akhirnya, Daniel yang taat kepada Tuhan diketahui oleh para pejabat tinggi dan orang-orang yang membencinya akan ketekunannya kepada Tuhan. Akhirnya, ia dilempar ke dalam gua singa. Dalam gua singa, Allah melepaskan dan menyelamatkan dirinya dari ancaman singa-singa itu. Bahkan, singa itu tidak melukainya sedikit pun. Ini adalah bukti bahwa kuasa Tuhan Allah lebih besar daripada kuasa singa-singa itu. Bahkan, kuasa singa itu atau segala sesuatu tunduk kepada kuasa Allah. Sedangkan mereka yang berniat jahat, mereka yang cemburu tadi, yang iri hati kepada Daniel, mereka dilemparkan ke dalam gua singa itu, baik istrinya maupun anak-anaknya, dan singa itu menerkam mereka. Kelepasan Daniel dari gua singa itu menjadi kesaksian Darius tentang Tuhan Allah Daniel. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Inilah kesaksian Darius akan Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel. Kisah ini menunjuk pada Tuhan ada di pihak yang benar. Tuhan ada di pihak orang yang setia dan taat kepadanya. Tuhan selalu menolong orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Menolong pada saat dalam keadaan berbahaya dan di tengah ancaman. Sedangkan rencana dan niat si jahat pasti akan dihukumnya hancur dan binasa. Karena itu, sahabat renungan malam Shalom, cemburu dan iri hati adalah perbuatan yang jahat. Tuhan tidak diam. Tuhan akan menghukum dan membinasakan orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Tuhan tidak suka. Tuhan sangat membenci kejahatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang melihat serta memperhatikan setiap perbuatan dan kesetiaan kita. Karena itu, marilah kita bersaksi tentang kuasa Tuhan dan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang benar dan setia kepadanya. Mari kita menjauhi hidup yang jahat, yang selalu iri dan cemburu kepada orang lain. Tetapi lihatlah kuasa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan Tuhan baik kepada orang yang hidup dalam perbuatan baik, menjauhkan dirinya dari kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami, dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Engkau. Engkau senantiasa menuntun kami untuk melakukan perbuatan yang baik, mengikuti cara hidup yang benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau taat dan setia kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.